Media Tribuana News pada kesempatan hari ini siang ini menggelar acara dialog interaktif, dialog kerukunan warga RW 012 Perum Pesona Barat. Mengapa acara dialog ini kami inisiasi untuk dilaksanakan? Karena melalui forum dialog ini tentunya berbagai program yang kita rencanakan, berbagai persoalan yang kita hadapi tentunya bisa kita carikan solusi pemecahannya, juga bagaimana kita bisa menyusun langkah-langkah berikutnya untuk bersama-sama membangun lingkungan khususnya di RW 012 Perum Pesona Barat. Yang saya hormati Bapak-Bapak sekalian, sebagaimana saya secara pribadi sebagai warga Perum Pesona Barat khususnya RW 12 didasari rasa kecintaan terhadap lingkungan, sehingga saya memandang perlu atau Tribuana News yang memang berdomisili redaksiannya di wilayah RW 012 Perum Pesona Barat ini memandang perlu untuk dilaksanakannya dialog kerukunan warga RW 012. Barangkali di antara bapak-bapak juga ada yang bertanya, sebagaimana tema dalam kegiatan dialog pada siang hari ini, mengurai benang merah. Apa sih maksudnya mengurai benang merah? Apakah ada permasalahan di antara warga? Terlepas ada atau tidaknya persoalan di tengah masyarakat, di tengah warga RW 12, tentu dialog adalah jalan satu-satunya yang terbaik bagi kita semua untuk menyelesaikan segala persoalan ataupun menyusun langkah-langkah strategis program-program kita ke depan, mengingat dan menimbang bahwa dengan keterpilihan Kepala Desa Cikahuripan yang baru, tentunya di tengah masyarakat perlu dibangun sinergitas baik antara pemerintahan Desa Cikahuripan dengan masyarakat dan pengurus lingkungan, mulai dari tingkat RW sampai tingkat RT. Bapak-bapak yang saya hormati, pesta demokrasi Kepala Desa Cikahuripan telah berlalu. Beda pemahaman, beda pandangan sudah selesai. Artinya bahwa sudah saatnya kita menyusun langkah maupun program apa yang akan kita kerjakan ke depan guna membangun sinergitas antara lingkungan pengurus warga dengan pemerintahan desa. Terlebih lagi kepala desa yang baru ini tentunya memiliki program 100 hari kerja ke depan yang memang mengharapkan adanya usulan maupun aspirasi masyarakat, apa yang belum dilakukan dan apa yang akan dilakukan kepala desa terpilih pada 100 hari kerja pertama. Bapak-bapak yang saya hormati, supaya tidak tegang, saya akan memimpin acara ini secara interaktif. Di luar rencana program kerja pengurus lingkungan mulai dari RW sampai RT, sebagaimana tema yang terpampang di hadapan kita, mengurai benang merah, saya sebagai warga Perum Pesona Barat berdasarkan kacamata saya, sudut pandang saya, bahwa ada persoalan yang tengah terjadi di antara masyarakat khususnya di RW 012. Permasalahannya memang menurut saya, menurut sudut pandang saya, bukan persoalan yang serius. Tetapi jika persoalan ini dibiarkan, akan terus menggelinding dan terus membesar, yang pada akhirnya akan menjadi beban yang berat bagi langkah kita untuk memajukan lingkungan kita, khususnya di RW 12 Perum Pesona Barat. Kesimpang siuran, berbeda pendapat maupun
Ada sebagian yang mengatakan bahwa tidak ada persoalan, kelima RT semua masih kompak. Jajaran RW masih melaksanakan fungsi dan tugasnya walaupun diwakilkan oleh sekretaris. Oleh karena itu, jika memang demikian, tentunya perlu diketahui secara publik. Masyarakat perlu mengetahui kalau memang kepengurusan RW maupun kepengurusan RT ini berjalan, tentunya harus ada pelaporan terhadap masyarakat. Hadirin yang saya hormati, ada beberapa materi dialog yang akan saya sampaikan kepada forum. Terlepas materi dialog ini bisa diterima atau tidak, ini adalah catatan saya. Ini adalah sudut pandang saya sebagai warga Perum Pesona Palak maupun saya sebagai profesi jurnalis. Yang pertama, isu yang harus kita selesaikan maupun kita musyawarahkan pada kesempatan siang hari ini, kita bertabayun soal paspal dan wanita. Kedua, soal lapak pistol. Ketiga, soal ambulan. Keempat, soal kepengurusan RW. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana pertama, saya sangat bangga sekali ketika pengurus rukun warga memiliki ide dan gagasan untuk membangun pasar Palak. Pada saat itu saya sangat mensupport, saya mendukung. Ini sangat luar biasa di tengah ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk di pada pandemi COVID-19. Tetapi Ketua RW pada saat itu Pak Suryadi memiliki gagasan yang sangat cemerlang menurut saya, yakni mendirikan pasar Palak. Ini sesuatu yang perlu kita apresiasi. Ini yang perlu kita acungkan jempol. Betapapun pada akhirnya pasar Palak ini kemudian mengalami sandungan di tengah perjalanan, tetapi gagasan maupun ide patut dan tetap kita apresiasi. Setuju? Saya yakin Ketua RW 012 pada saat itu memiliki niatan yang baik. Bagaimana Ketua RW 012 ini berupaya untuk mendorong maupun meningkatkan ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dengan mendirikan pasar Palak pada saat itu. Hanya saja memang ada yang menurut saya, menurut pandangan saya, benar atau tidak, nanti kita akan konfirmasi ke para pengurus pasar, tentunya kepada pengurus lingkungan. Ada jalan yang salah menurut saya. Pada hari itu menjelang peresmian pasar Palak, Pak Suryadi selaku Ketua RW 12 datang kepada saya pagi. Pak Bahtiar, saya minta tolong hari ini mau ada peresmian pasar Palak. Mohon diliput untuk media sosial. Saya tanya kepada Pak Sur pada saat itu, pasar Palak itu di mana Pak? Itu yang di lapangan. Beliau menyampaikan
acungkan jempol. Luar biasa, saya mendukung Pak Sur. Ini ide yang luar biasa. Namun, jiwa saya sebagai jurnalis kan saya mencoba mengorek. Apakah izin sudah diurus? Kenapa? Karena sepanjang yang saya tahu, lapangan bola tersebut adalah milik seseorang. Apakah Pak Sur selaku Ketua RW sudah izin kepada pemilik tempat untuk mendirikan bangunan pasar di lapangan tersebut? Jawab beliau pada saat itu sudah. Oh sudah. Dengan cara apa Pak Sur mengajukan izin kepada pemilik lahan? Dengan cara melalui pesan singkat WhatsApp. Oke, lantas apa jawaban dari pemilik lahan? Tidak menjawab, hanya pesan dibaca saja. Pada saat itu saya sudah mengingatkan Pak Sur, saya sebagai tetangga dan juga sudah saya anggap saudara saya, Pak Suryadi. Ini rawan, Pak. Kita mendirikan bangunan di tanah orang tanpa izin pemilik tanah. Ini konsekuensinya adalah hukum. Kalau bisa Pak, segera izinnya pun diurus supaya tidak terjadi permasalahan kemudian hari. Bahkan pada saat peresmian pasar Palang tersebut, Bapak Makmur Nurhendi yang pada saat itu menjabat sebagai kepala desa dalam sambutannya juga mengingatkan segera urus izinnya supaya tidak jadi masalah di kemudian hari. Rekaman videonya masih saya simpan baik-baik. Dugaan saya ternyata benar. Beberapa waktu kemudian seiring berjalannya pasar tersebut muncul persoalan yang saya khawatirkan maupun dikhawatirkan oleh beberapa orang, di mana para pemilik tanah mengutus lawyer, mengutus pengacaranya melakukan teguran atau somasi kepada pengurus lingkungan maupun pengurus paspal agar bangunan yang berada di atas tanah lahan kliennya dibongkar. Ini yang saya khawatirkan. Nah, pada saat proses pembongkaran inilah kemudian muncul simpang siur pemahaman yang beda, pemikiran yang berbeda, saling menafsirkan ini dan itu yang pada akhirnya menjadi bola panas di tengah masyarakat. Yang bingung masyarakatnya, Pak. Kenapa bola panas ini menggelinding di antara pengurus RT dan RW? Menurut pemahaman saya, yang pada akhirnya berdampak kepada warga yang merasa dibingungkan. Kemudian muncul lagi dugaan-dugaan, konon katanya si A yang melaporkan pengacara sehingga pengacara datang melakukan somasi. Si A yang dimaksud ini adalah Pak Manan sebagai ketua RT 03. Pak Manan ini sebagai orang yang dituding, kalau menurut saya, yang katanya melaporkan kepada pemilik lahan ataupun pengacara untuk datang dan melakukan somasi. Persoalan Pak Manan ini yang benar yang melaporkan atau tidak, silakan nanti Pak Manan yang klarifikasi. Baik, hadirin yang berbahagia. Sebelum memasuki materi dialog yang berikutnya, kita akan tarik benang merah dari persoalan pasar Palang. Namun sebelumnya saya mengingatkan, tidak ada persoalan yang tidak dapat diselesaikan sepanjang akal sehat yang digunakan, hati dan pikiran bersih yang dipakai. Tentunya forum dialog ini digelar tak lebih adalah untuk menyatukan kerukunan kita semua di dalam menyongsong program pembangunan kita ke depan bersama pemerintahan desa di bawah kepemimpinan Bapak Andi. Forum akan saya berikan kepada Pak Sekretaris RW, Pak Rahmat.
Saya ada yang mau saya tanyakan Pak, kita langsung saja berdialog. Pak Rahmat, sebenarnya kronologisnya bagaimana Pak? Sepanjang yang Bapak ketahui mengenai Pasar Palak sehingga datangnya pengacara dan melakukan somasi sehingga dilakukan pembongkaran oleh pengurus Pasar Palak, artinya dilakukan pemindahan lokasi. Sebenarnya pertemuan pada saat itu sempat terjadi pertemuan Pak, antara pengacara dengan pengurus RT dan RW Pak ya. Sebenarnya apa yang dibicarakan pada pertemuan dengan pengacara? Silakan Pak. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya mewakili Pak RW. Setelah di Bapak menanyakan ke saya akan berusaha mengurai istilahnya dari awal penjelasan masalah pasar. Saya sendiri selaku sekretaris sebenarnya awalnya saya tidak ikut terlibat pada pendirian Paspa. Paspa sendiri didirikan oleh Pak Suryadi, Pak RW, dan beliau membentuk kepengurusan di situ sehingga terbentuklah Paspa sudah berdiri di situ. Sampai suatu ketika diresmikan dengan kepala desa waktu itu Pak Makmur. Saya sempat datang ke situ menyaksikan, karena memang saya tidak diundang sebenarnya, tapi saya sebagai seorang nomor 2 di kepengurusan tidak enak kalau nggak datang. Saya sempat datang. Setelah diresmikan dengan Pak Kepala Desa, terjadilah beberapa hari kemudian terjadilah suatu pengacara yang datang ke tempat Paspa. Ceritanya beliau istilahnya utusan dari pihak yang punya anak, dan waktu itu sudah sempat istilahnya beliau pengen dialog, pengen istilahnya pengen bertemu dengan kepengurusan. Namun demikian karena Pak RW waktu itu tidak dapat langsung bertatap muka karena beliau sedang dinas luar, akhirnya beliau mengutus saya untuk menemui pengacara tersebut beserta 5 RT. Amanah beliau sudah kami laksanakan. Saya berusaha merangkul 5 RT menemui pengacara yang punya tanah itu, dan hasilnya sudah saya laporkan bersama 5 RT ke Pak Sur, ke Pak RW setelah beliau pulang dari dinas luar. Pada intinya yang punya lahan keberatan apabila pasar ini didirikan dengan ke Pak Bono zaman itu Pak Sutioso, supaya para pedagang ini tidak berkeliaran sepanjang Monas. Kayak ini secara tidak ini sedikit biar mereka itu bisa diberi wadah atau tempat untuk mereka berdagang. Karena kalau tidak, di situ tuh ada berbagai kepentingan. Ada Bataknya, ada Minangnya, ada Maduranya, ada Jawanya, dan lain-lain. Dan mereka itu sifatnya premanisme. Tapi semuanya itu bisa saya koordinasi. Nah, itulah saya menghadap saat itu ke Pak Sutioso. Akhirnya berdirilah Pak yang di samping lapangan parkir itu. Setelah itu saya balik lagi ke sini. Saya tinggal di Ciangsana. Di Ciangsana pun untuk pemasukan suatu warga atau RW atau untuk masjid, saya juga mendirikan seperti pasar malam. Panggil orang-orang, saya kompromi dengan para RT RW, saya dirikan juga seperti itu. Ya alhamdulillah sekarang itu pemasukan mereka itu baik untuk masjid maupun untuk masyarakat di situ besar sekali. Makanya begitu saya sampai di sini, kok sayang sekali Pak RW, saya bilang itu. Kalau seandainya masyarakat di sini, apalagi saat itu kan masih sepi, belum ada jenisnya orang-orang jualan. Paling kalau jualan di pinggir jalan kan kelihatannya kotor. Bagaimana kalau kita wadahin Pak,
Karena kalau kita wadahin bisa untuk pemasukan kita. Di saat itu juga musim-musim kita ada ronda, berdirilah pos keamanan di depan. Mungkin bisa dengan adanya uang itu kita bisa untuk memberilah ke para yang keamanan di depan dan juga untuk kas RT atau kas RW. Kita dirikanlah, oh bisa katanya. Bisa diizinkan Pak? Bisa, kata Pak RW. Kalau memang Pak RW bisa mengizinkan, ayo kita bangun. Memang itu walaupun sebelumnya udah banyak wacana-wacana daripada masyarakat atau pemuka masyarakat yang ada di sini, tapi belum terrealisasi. Makanya saat itulah kita realisasikan seperti itu sampai berdirinya, dan sampai pedagang pun mendaftar semua. Saat itu yang pertama berdagang itu sekitar 22 pedagang. Yang udah mendaftar pun lebih dari 60 orang. Paspal ya? Ya, paspal itu. Jadi dengan berjalannya waktu adalah namanya Pak Agus datang ke rumah. Padahal saat itu juga Pak Manan lagi bertamu di rumah saya. Ada Pak Manan waktu itu bertamu di rumah saya waktu Pak Agus itu datang. Nah, waktu Pak Agus itu datang, mana yang namanya Pak Sarul? Ya saya, Pak Sarul, saya bilang itu. Oh gini Pak, begini dia bilang begini. Siapa yang memberi izin mendirikan? Saya bilang yang memberi izin ke saya, dan juga itu adalah Pak RW. Kan itu Pak RW. Nah, setelah saya berbicara dengan Bapak itu, Pak Manan memvideoin. Pak Manan video. Selesai. Maksudnya memvideokan apa Pak? Saya bicara dengan orang itu. Pada saat Pak Sahrul berbicara dengan lawyer, Pak Manan merekam dengan HP ya? Ya, betul. Nah, setelah itu Pak Manan berangkatlah dia. Setelah Pak Manan berangkat, secepat itukah tersebar video itu sama para RT-RT? Di-share. Ya, di-share. Karena yang punya tanah marah-marah di tempat Pak Sahrul kalau di sana tidak boleh dagang. Nah, tapi saya pun berbicara dengan Pak Agus. Pak Agus, mohon maaf. Saya mohon maaf nih, saya juga berpendidikan dengan hukum. Ya. Saya juga orang hukum. Pak Agus itu pengacara ya? Pengacara. Ya. Kalau memang Bapak sebagai seorang lawyer, mana surat? Ya kan? Dari yang punya tanah, kalau Bapak ditunjuk sebagai lawyer. Tuh, waktu itu dia belum bawa. Itu pada saat pertemuan di rumah Pak Sahrul. Di rumah saya. Ya Pak, nanti saya akan usulin, katanya gitu. Oh ya udah, nggak apa-apa Pak Agus. Sebenarnya kegunaan pasar itu begini, bla bla bla, saya ceritakanlah semua. Sekarang kalau Bapak mau menemui Pak RW ada di Bondowoso dalam keadaan dinas. Mungkin setelah Wonosobo. Mungkin setelah Pak RW pulang, nanti Bapak bisa kita jadi untuk bertemu. Oh yaudah kalau kayak gitu. Baik. Nah, pertanyaan saya Pak Sahrul, siapa penggagas berdirinya Pasar Palat? Kalau penggagas memang saya, Pak Sahrul, ya. Penggagas ya. Ya. Kemudian kapasitas Pak Suryadi pada saat itu konon katanya ada investor juga yang memodalkan berdirinya Pasar Palat. Kalau investor yang sesungguhnya itu saya nggak tahu. Apakah dari dana Pak Sur pribadi atau memang ada investor? Baik. Saya tidak tahu. Sepanjang yang Bapak ketahui sebagai penggagas berdirinya Pasar Palat, adakah Bapak ketahui bahwa Pak Suryadi mengurus izin kepada pemilik tanah? Kalau secara tertulis saya nggak tahu, tapi saat itu pernah Pak Sur itu teleponan kepada yang punya tanah. Yang punya tanah. Iya, makanya saya mungkin yakinnya itu seperti itu. Telepon di depan Bapak? Iya. Di depan lagi bangun itu. Di depan Pak Sahrul teleponnya. Yang Bapak dengar dari percakapan telepon itu apa? Saya nggak dengar banget, Pak. Oh nggak dengar. Antara jarak saya dengan Pak Suryadi pun nggak. Terus dari mana Pak Sahrul tahu kalau Pak Suryadi sedang berbicara dengan pemilik tanah? Karena dia video call waktu itu, ya Pak, inilah suasananya seperti ini, gitu. Mohon maaf, katanya ini juga untuk kepentingan masyarakat kita bersama, katanya saya izin untuk mendirikan ini.
pada saat mendirikan atau sudah berjalan beberapa saat mendirikan. Bapak menduga bahwa Suryadi sedang berbicara dengan pemilik lahan. Tapi dari Pak Suryadi sendiri menceritakan nggak? Oh, saya tadi baru saja teleponan dengan pemilik lahan. Oh, dia cerita. Nggak apa-apa Pak Sarul katanya, kalau memang tuh untuk dipakai untuk ini silakan, bisa katanya kan gitu. Begitu. Ya makanya kita teruskan. Kalau memang dari awal tadinya itu tidak boleh dibangun, nggak boleh dipakai, ataupun boleh dipakai dengan sistem seperti itu, buka tutup itu, kita kan, saya juga belum tahu. Tapi pada kenyataannya akhirnya pengurus tanah mengutus lawyernya untuk menyuruh bongkar ya, Daya? Ya itu tadi mungkin karena cuma saya jujur aja. Kenapa saya bilang, oh saya tidak menuduh siapa-siapa ya. Cuma di saat itu, di saat pertemuan pertama saya itu, Pak Agus itu pun udah mengokekan, udah mengiyakan. Kalau pertemuan berikutnya dengan Pak Suryadi sebagai RW. Nah, cuma kenapa saya curiga? Saya tidak menuduh, tapi tentu saya sebagai ini saya ada curiga saya. Ya. Kenapa? Kalau Bapak bilang tadi Pak Manang, saya tidak menuduh Pak Manang loh ya. Oh tidak ya? Tidak nyebut nama, Pak Sarul nggak nyebut nama. Jadi begini. Dengan kedatangan Pak Agus ke rumah saya itu, pertama itu dia siap. Ya udah Pak, kita tunggulah Pak RW. Cuma di hari Minggu Pak Agus datang lagi, 4 orang kalau nggak salah saya. Pak, tidak bisa menunggu Pak RW. Harus saat ini juga diputuskan. Ya udah, saya bilang gitu. Datanglah Pak Haji Jono ke rumah saya. Habis itu datang Pak siapa lagi itu ya, ada 3 orang. Habis itu kata Pak Manan, jangan di rumah Pak Sarul, di Pak Sodora saja pertemuannya itu. Ya udahlah, kalau di Pak Sodora saya antarlah Pak Agus dan rombongan ini ke Pak Sodora. Sesampai di Pak Sodora, setelah Pak Manan datang, RT lain datang, Pak Rahman datang, saya nggak boleh masuk. Alasannya? Ya nggak ada SK. Nggak ada SK maksudnya? Ya Pak Manang bilang, Pak Sarul sama Pak Jono nggak usah masuk, kita sebagai RT yang punya SK aja yang baik. masuk. Ya itu. Ya udah, saya nggak tahu lagi. Setelah hasil rapat itu, besoknya Pak RT 2 sama siapa lagi tuh bilang harus dibongkar. Ya kan, dirapatin lagi, mau tidak mau, suka nggak suka harus dibongkar. Dan akhirnya sudah dibongkar. Ya kalau memang harus dibongkar, Ya. saya bilang ya udah dibongkar. Ya. Cuma di saat itu ada lagi dari persepsi dari RT 2, boleh nggak boleh dibongkar, boleh dagang di situ lagi, tapi dibongkar pasang, pagi dipasang, sore dibongkar. Kebetulan karena saya sebagai ketua pasarnya di sana, saya musyawarahkan dengan pedagang. Kalau memang bapak-bapak dan ibu-ibu mau sistem bongkar pasang, pagi pasang, sore bongkar, diizinkan. Bapak yang sudah sampaikan itu kepada dia. Ya, saya rapat berapa kali dengan pedagang. Nah, karena saya tidak ada ikut dengan rapat itu, saya juga tidak bisa memberikan ke pedagang seperti apa yang dirapatkan oleh bapak-bapak itu sebenarnya. Dan sampai ke saya hanya seperti itu. Dari hasil rapat antara pengurus RT dan sekretaris dengan lawyer pada saat itu, hasil disampaikan tidak ke pengurus pasar? Harus dibongkar. Disampaikan. Tertulis? Enggak. Tidak tertulis. Tidak tertulis. Baik. Satu lagi pertanyaan saya di segmen pertama ini. Benar tidak bahwa Pak Sarul mengatakan bahwa ada pengkhianat yang melaporkan kepada pengacara? Oh, saya tidak pernah dalam hati saya, dalam jiwa saya sinkronkan Pak. Hati saya dan jiwa saya sinkronkan. Saya tidak pernah bilang pengkhianat yang seperti itu. Ya. Tapi kalau yang melaporkan pasti ada. Begitu ya Pak? Baik, Bapak sanggah kalau memang tidak benar, Bapak sanggah. Ya jelas dong. Baik. Siapa orang yang bilang seperti itu? Kasih tahu saya. Baik. Biar tidak ada fitnah di antara kita. Betul. Segmen pertama kita tutup dulu Pak Sarul.